seorang ibu guru tersebut ditikam oleh siswanya sendiri saat korban itu sedang tertidur di ruang guru. Itu alasan pelaku ini apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Filsafat Pendidikan. Memperkenalkan saya Adiningsi sebagai moderator. Saya Zendera sebagai narasumber 1. Saya Cynthia sebagai siswa di Manusia 2. Baik, di sini kami akan membahas di kasus tentang kasus siswa tikam guru. Oke, mari kita simak pembahasannya. Banyaknya kasus kejahatan pada zaman saat ini karena minimnya pemikiran manusia terhadap sesuatu itu terlalu terburu-buru dan hanya memikirkan ketenangan sementara. Pada era zaman sekarang, orang itu lebih sering memikirkan hal yang tanpa mendasar dan tanpa memperdulikan orang lain. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh Jan Hendrik Rapak yang diambil dari definisi Plato dalam pengantar filsafat, bahwa filsafat itu ialah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat realitas ada dengan mengandalkan akademi. Karena filsafat mencoba memahami segala realitas yang ada, sehingga objeknya meliputi segala yang ada termasuk juga manusia. Ketika filsafat berobjekkan manusia, filsafat itu menjadi ilmu yang mengaji tentang seluruh manusia. Dalam artian, filsafat akan membahas mengenai manusia secara mendalam, baik dari unsur dan fungsi hidupnya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang keterkaitan kasus siswa tikam guru. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pandangan filsafat manusia terhadap kasus penikaman seorang siswa dalam guru sebagai tindakan manusia. Oke, selanjutnya kita akan bertanya pendapat dari narasumber kita, narasumber 1 dan narasumber 2 yang sangat luar biasa. Baik, pertanyaannya, menurut narasumber sekalian, apa itu tindakan manusia? Manusia itu adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan mempertimbangkan situasi, hubungan sosial, dan beberapa hal yang dimilikinya, seperti nilai, kemudian perasaan, gitu. Menurut saya. Oke, itu tadi menurut Salesian. Iya. Menurut Salesian, tindakan manusia itu adalah perilaku yang dilakukan Oleh seseorang dengan pertimbangan dari diri. Ya, Luar biasa jawabannya ya. Selanjutnya kita akan mengetahui pendapat dari narasumber kedua, yaitu dari Cynthia Triwari. Menurut saudara ini, Menurut saya, tindakan salah manusia ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sadar, bebas, dan tanpa paksaan. Jadi orang tersebut tahu dan setuju dengan apa yang dilakukannya, serta melakukannya itu pun secara sukarela. Dia tidak memiliki kontrol diri yang cukup sehingga bertindak sesuka hati. Dia tidak mempertimbangkan dampak negatifnya atau akibat yang mungkin ditimbulkan dari perbuatannya itu, sehingga tindakan tersebut menjadi keliru dan merugikan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Itu menurut pendapat tindakan salah manusia. nah kalian, saya ingin bertanya kepada narasumber 1 dan narasumber 2. Kenapa itu filsafat dan apa itu manusia? Menurut Salesian, apa itu? menurut saya, filsafat manusia itu adalah fenomena kehidupan atau disebut juga pola pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dengan konsep yang mendasar dan dilakukan dengan eksperimen dan percobaan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan saya, apa itu manusia? Manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Tentunya dia tidak bisa hidup sendiri kan. Dia harus bergantung dengan orang lain. Sebab itu, manusia tidak boleh saling menghakimi tentunya kan, atau saling menyakiti lah istilahnya. Sesama manusia harus saling berbuat baik, saling mengingatkan dan saling membantu untuk berbuat kebaikan. Kan begitu. Oke, baik. Itu tadi penjelasan tentang apa itu tindakan manusia dan filsafat manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kasus penikaman seorang siswa terhadap guru. Bagaimana peristiwanya, apa masalahnya, dan bagaimana dengan korban yang sudah dilakukan tersebut. Kasus penikaman seorang siswa terhadap guru ini terjadi di sebuah SMA di Purwokerto Batu di Yogyakarta, Kota Istimewa Yogyakarta. Nah, seorang ibu guru ini tersebut ditikam oleh siswanya sendiri saat korban itu sedang tertidur di ruang guru. Wow, ngeri ya. Ngeri ya. Heran juga ada sesuatu seperti itu sama ini. Ya, zaman sekarang ini sudah berbeda dengan zaman dahulu. Jadi sekarang itu guru dengan siswa itu sudah tidak boleh mukul, sudah tidak boleh. Ya, jadi dengan hal itu guru siswa itu menjadi kurang ajar dengan gurunya. Berbeda dengan Tapi dari cerita saudari ini tadi, itu alasan pelaku ini apa gitu? Nah, kalau menurut verifikasi pelaku ini dalam verifikasi sementara ya, aksi penuntutan ini dilakukan karena seorang siswa ini memang rasa cinta. Jadi cinta dari siswa ini cinta dari gurunya. Nah, gurunya ini sudah punya suami, sudah berkeluarga, mungkin berkeluarga. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana pandangan filsafat terhadap kasus tersebut yang tadi kita bahas. Nah, menurut saudara Zia dan saudara Cynthia, bagaimana pandangan filsafat Indonesia terhadap kasus tersebut? Kalau menurut saya ya, dalam pandangan filsafat, kasus ini menunjukkan bahwa si pelaku belum benar-benar menggunakan akal dan
bilang filsafat itu harus berpikir dulu kan. Benar kata tadi, karena kegiatan berpikir ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, betul. Yang bersifat umum dalam bentuk teori, hukum-hukum, kaidah-kaidah, dan asas dari berbagai permasalahan tersebut. Hasil yang bisa diperoleh dari proses tersebut adalah ilmu pengetahuan yang ilmiah, dapat menjadi dalam bentuk ilmu atau ilmu sosial. Itu menurut pendapat saya. Menurut pendapat saudari Zian yang sekian tentang pandangan filsafat dari kasus tersebut. Oke, dapat disimpulkan ya berarti bahwa manusia dalam pandangan filsafat manusia untuk kasus tersebut adalah melencengnya tingkah laku. Melencengnya tingkah laku manusia dari yang seharusnya. Kan seharusnya siswa itu tidak boleh ya, apalagi menikam gurunya, lagi tidak membantah saja itu sudah tidak boleh. Nah, jadi menurut pandangan filsafat manusia tersebut bahwa itu adalah melencengnya tingkah laku dari perbuatan yang seharusnya. Kurang rasa kesadaran dalam melakukan sebuah tindakan dan kurangnya rasa kepedulian antara sesama manusia. Nah, dengan pelaku yang mungkin masih di bawah umur ya, perlunya untuk umur sosial mereka itu lebih mendapatkan pemahaman lagi soal kejahatan dan tentang apa itu manusia. Perlunya pula pembelajaran mengenai bagaimana sikap antar sesama manusia untuk dapat lebih biasa menghargai sesama manusia. Oke, dari kasus yang kami bahas tadi dapat kita simpulkan dan dapat kita ambil pelajaran bahwa untuk ini pelajaran untuk siswa-siswa ya, Bukan untuk saja sih, untuk semua orang. Untuk semua orang. Untuk semua orang juga ya, jangan setidaknya kalau mau bertindak itu ya harus berpikir. Karena kalau ibaratnya itu berpikir itu seperti kita membuat tujuan gitu kan. Kalau mau melakukan hal ini bagaimana ini caranya Berpikir tidak mana yang baik. Mungkin hanya ini ya yang dapat kita bahas dan kita jelaskan dari kasus peninggalan siswa terhadap seorang guru. Sekian penjelasan dari kami semua. Kalau ada yang salah ataupun sedikit menyenggol di hati para penonton, kami mohon saran dan kritikannya di bawah ini. Oke, kami dari kelompok 2